Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Rahayu, saya dari tingkat 1C S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan dimulai dari rongga mulut hingga anus. Baik, langsung saja ke anatomi yang pertama. Ini adalah gambar anatomi yang pertama dimulai dari rongga mulut. Nah, di sini cavitas oralis yang tadi atau rongga mulut. Lalu setelah itu ada lingua. Lingua di sini adalah lidah. Nah, selanjutnya ada glandula parotidea, yaitu kelenjar ludah parotis. Dan di sini, di bagian sini ada glandula sublingualis, yaitu kelenjar ludah sublingualis. Selanjutnya di bagian bawahnya ada di sini, yaitu glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis. Selanjutnya yang di bagian sini dinamakan dengan faring atau faring. Lalu yang panjang ini dinamakan dengan esofagus atau kerongkongan. Setelah itu di sini namanya adalah hepar atau hati. Nah, selanjutnya ada vesika velea atau kantung empedu. Nah, lanjut ke sini ada yang namanya gaster atau ini adalah lambung. Dan ada pankreas di bagian sini. Lalu ada splenikus yang ini. Splenikus ini adalah limpa. Ini adalah limpa. Nah, lalu ada intestinum minor. Intestinum minor ini adalah usus halus, dan usus halus dibagi menjadi 3. Yang pertama, duodenum. Duodenum ini adalah usus halus 12 jari. Lalu yang kedua ada jejunum, yaitu usus halus kosong. Lalu yang ketiga ada ileum atau usus halus penyerapan. Nah, setelah selesai di usus halus, lanjut ke namanya sekum di bagian sini. Ini adalah sekum. Nah, sekum di sini adalah awal mula usus besar. Jadi ini adalah awal dari usus besar. Usus besar ini adalah intestinum mayor. Ini adalah bagian dari usus besar. Nah, usus besar itu juga dibagi menjadi 3. Nah, untuk usus besar yang pertama ada namanya kolon transversum. Nah, kolon transversum ini adalah usus besar melintang. Nah, yang kedua ada kolon descendens. Kolon descendens ini adanya di sini. Sedangkan yang pertama tadi kolon transversum berada di sini. Nah, yang kedua ini ada kolon descendens di bagian sini, yaitu usus besar turun. Lalu ini ada kolon ascendens di bagian sini, yaitu adalah usus besar naik. Nah, selanjutnya ada namanya kolon sigmoid. Ini adalah usus berbentuk sigmoid. Lalu setelah itu berjalan ke ini ada namanya rektum. Rektum di sini adalah seperti tempat penyimpanan feses sementara. Dan sebelumnya ini ada appendix. Ini ada appendix atau umbai cacing. Nah, di sini ada kanalis analis adalah rongga anal atau anus. Lalu ini adalah ani, yaitu anus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi pencernaan secara satu persatu. Ini adalah anatomi sistem pencernaan bagian mulut. Di sini ada yang namanya lingua atau lidah, dan ini namanya dens atau gigi. Nah, lalu ada ductus glandulae sublingualis di bagian sini, yaitu saluran kelenjar sublingualis. Nah, di atas sini, bagian sini ada namanya glandula parotideus atau kelenjar ludah parotideus. Nah, lalu ada yang namanya frenulum linguae, adalah lipatan lidah di bagian sini. Lalu ini ada namanya ductus parotideus di bagian sini.
ductus parotideus ini adalah saluran kelenjar parotideus. Nah, lanjut ke di sebelah sini ada yang namanya musculus masseter. Lalu ada glandula sublingualis di bagian sini. Ini adalah kelenjar ludah sublingualis. Nah, di sini ada mandibula. Mandibula ini adalah rahang bawah. Nah, lanjut ke dalam di sini ada ductus submandibularis. Di sini adalah bagian saluran submandibularis. Lalu ini ada namanya musculus mylopideus nih di bagian sini. Ini adalah otot dasar mulut. Lalu ada glandula submandibularis di bagian sini, yaitu kelenjar ludah submandibularis. Lalu selanjutnya adalah anatomi esofagus. Ini adalah gambarnya. Nah, untuk yang pertama di bagian sini adalah incisor teeth, yaitu adalah gigi pemotong bagian depan. Nah, lalu ada orofaring. Nah, orofaring ini adalah tenggorokan di belakang mulut. Lalu ada epiglottis di bagian sini. Epiglottis ini adalah tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Selanjutnya ada pin from recess di bagian sini. Di bagian sini itu dia bentuknya seperti buah pir di hipofaring. Lalu ada thyroid cartilage di bagian sini. Ini adalah tulang rawan tiroid. Ini adalah tulang rawan tiroid. Lalu ada cricoid cartilage. Ini adalah tulang rawan cricoid. Nah, lanjut ini ada cricopharyngeus muscle nih di bagian sini. Ini adalah otot yang terletak di esofagus. Lalu ini ada cricopharyngeal constriction, itu penyempitan cricopharyngeal. Lalu ini ada namanya trakea di bagian sini. Lanjut ke ada aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang besar. Selanjutnya ini ada aortioconstriction, itu perlekatan aorta di esofagus. Lanjut ini ada namanya left main bronchus atau bronchus bagian kiri. Lalu ini ada inferior esophagus sphincter, yaitu katup bawah esofagus. Ini ada diafragma di bagian sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi lambung. Nah, ini ada kardia. Kardia ini adalah katup lambung atas. Lalu ini ada fundus ventriculi di bagian sini. Ini adalah dasar lambung. Nah, lalu ada serosa. Serosa ini adalah jaringan ikat pelapis luar di bagian sini. Lalu ini ada korpus. Korpus ini adalah badan lambung. Nih. Lalu di sini ada namanya musculus longitudinalis. Ini adalah otot yang memanjang. Lalu ini ada musculus circular, yaitu di sini otot yang melingkar di bagian sini. Lalu ini ada musculus obliquus di bagian sini, itu adalah otot yang menyamping. Lalu ini ada rugae mucosa, ini adalah genjot selaput lendir lambung nih di bagian sini. Lalu ini ada curvatura minor grastis. Ini adalah lengkung kecil lambung di bagian sini. Lalu di bagian bawah sini curvatura major grastis. Ini adalah lengkung besar lambung. Nah, lalu ada antrum pyloricum di bagian sini. Ini adalah rongga melebar lambung di bagian sini. Lalu ada canalis pyloricum di bagian sini adalah saluran muara lambung. Lalu selanjutnya ada sphincter pyloricus di bagian di sini bawah dan di atas ini.
Di sini itu adalah katup bawah lambung. Lalu ada pylorus, sini adalah muara lambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi kantong empedu dan pankreas. Ini yang pertama ada vesica velea. Ini adalah kantung empedu. Lalu ada mukosa pankreas. Dan ini ada ductus cysticus, yaitu saluran empedu proksimal di bagian sini. Lalu ini ada ductus hepaticus dextra dan sinistra, yaitu saluran hati kanan dan kiri. Lalu ada ductus hepaticus communis. Nah, di sini ini dan di sini adalah ductus choledocus, yaitu saluran empedu distal di bagian sini dan di bagian sini. Nih, ini ada duodeni, itu usus 12 jari. Nah, ini adalah hepatopankreatik, saluran ke hati dan ke pankreas di bagian sini. Nah, ini adalah papila duodenal. Nah, yang di sini dan di sini adalah ductus pancreaticus, yaitu saluran pankreas. Nah, di sini adalah pankreasnya. Lalu ini adalah jejunum, usus halus kosong. Nah, selanjutnya anatomi usus halus. Untuk anatomi usus halus ini ada duodenum yang berwarna ungu. Ini adalah usus 12 jari. Lalu ada jejunum di yang warna hijau ini adalah usus halus kosong. Nah, untuk ileum yang berwarna pink ini adalah usus halus penyerapan. Untuk yang terakhir adalah anatomi usus besar. Ini adalah gambarnya. Lalu yang pertama ada flexura hepatica coli. Ini adalah lengkung pertemuan di sini antara kolon transversum dan ascendens. Nah, ini adalah kolon transversum. Ini adalah usus besar yang melintang. Lalu ini ada arteri mesenterica superior di bagian sini. Ini adalah pembuluh arteri di bagian atas. Ini ada haustrum. Haustrum di sini. Ini adalah kantong usus besar. Lalu ini ada kolon ascendens di bagian sini. Ini adalah usus besar naik. Ini ada ilium di bagian sini. Ilium ini adalah tulang usus. Ini ada valvula ileocaecalis. Lalu ini ada cecum. Ini yang pertama untuk menuju usus besar. Lalu ada appendix vermiformis. Sini, ini adalah umbai cacing. Lalu selanjutnya ada flexura lienalis coli. Ini adalah lengkung pertemuan antara kolon transversum dan descendens di bagian sini. Lalu ini ada mesokolon transversum di sini. Nah, ini ada appendices epiploicae di bagian sini. Sini dan di sini. Itu adalah kantong kecil peritoneum yang berisi lemak. Lalu ini ada kolon descendens, itu usus besar turun di bagian sini. Lalu ini ada mesenterium di bagian sini. Ini adalah akar usus halus di bagian sini. Ini ada taenia coli. Ini adalah pita usus besar di bagian sini. Nah, ini adalah kolon sigmoideum. Adalah kolon yang berbentuk sigmoid. Untuk yang di sini adalah namanya rektum. Di bawah rektum ada kanalis analis, yaitu rongga anal atau anus. Bawahnya kanalis analis ada sphincter ani ekstrem, yaitu adalah katup anus luar. Lalu di bawahnya lagi ada ani atau anus. Cukup sekian video praktek dari saya tentang anatomi sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.